Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang terhormat seluruh jamaah ziarah TPQ Majelis Taklim Al-Muhibbin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit biografi daripada Mbah Kanjeng Sepuh. Kecamatan Sidayu yang kini merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menyimpan sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Sidayu. Didirikan pada tahun 1675, Kadipaten ini menjadi bagian penting dalam struktur kekuasaan Kerajaan Mataram, berada langsung di bawah kendali Raja Prabu Amangkurat I. Adipati pertama yang memimpin wilayah ini adalah Raden Kromo Wijoyo. Kanjeng Sepuh Sidayu merupakan tokoh paling menonjol yang dikenang sepanjang masa. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai ulama besar, sehingga mendapat julukan Rojo Pandito, utawi dalam bahasa Indonesianya raja sekaligus ulama. Kepemimpinannya yang adil dan religius membuat rakyat sangat mencintainya, terutama karena kepeduliannya terhadap kaum kecil. Sampai hari ini, nama dan ketokohannya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sidayu. Kanjeng Sepuh lahir di Kudus pada tahun 1784 Masehi. Beliau berasal dari garis keturunan bangsawan dan ulama besar. Ayahnya adalah Ki Ageng Raden Suryadi atau bergelar Paku Buwono III dari Surakarta Hadiningrat. Melalui garis keturunan ini, beliau terhubung langsung dengan para raja besar seperti Paku Buwono I dan II, Sultan Agung Hanyongkrokusumo, Sultan Prabu Wijaya Benowo, Sultan Trenggono hingga Sultan Fatah dari Demak Bintoro. Ibunya Raden Ayu Pakuwati juga berasal dari garis bangsawan, yakni cucu daripada Raden Suryoputra Prabu Hamangkurat Jawi. Kombinasi keturunan ini menjadikan Kanjeng Sepuh sebagai sosok yang terhormat dan penuh karisma, baik di bidang pemerintahan maupun keagamaan. Nama asli beliau tidak diketahui secara pasti, karena dalam budaya Jawa, seseorang bisa memiliki banyak nama sesuai fase kehidupan dan gelar yang diterimanya. Beberapa nama yang dikaitkan dengannya antara lain Raden Muhammad Qasim, Raden Maksum, Raden Abdurrahman, Raden Ahmad Ashkur, Raden Museng, Raden Ranggo, Raden Adipati Aryo Sosrodiningrat, Kiai Panembahan Haryo Soryo Diningrat, dan lainnya. Sejak kecil, beliau Kanjeng Sepuh menimba ilmu agama di Kudus. Beliau berguru kepada Kiai Wajah, seorang keturunan Sunan Kudus. Di sana, beliau mempelajari berbagai ilmu agama, seperti ilmu alat, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fikih, ibadah syariat, dan juga tauhid, membentuk pondasi keilmuan dan spiritualitas yang kuat dalam kepemimpinannya. Sidayu memiliki banyak peninggalan sejarah yang mencerminkan kejayaan di masa lampau, seperti pintu gerbang Kadipaten, pendopo keraton, masjid tua, alun-alun, terlogo Rambit, dan juga sumur dahar. Namun, kini sebagian besar situs tersebut terbengkalai, meskipun diperkirakan telah berusia lebih dari 1 abad. Situs-situs ini kemudian dibangun menjelang masa perpindahan Kadipaten Sidayu ke wilayah Jombang oleh penjajah Belanda pada sekitar tahun 1910. Meskipun statusnya kini hanya kecamatan, Sidayu tetap menyimpan warisan sejarah, budaya, dan spiritual yang luar biasa. Jejak kejayaan masa lalu dan tokoh besar seperti Kanjeng Sepuh menjadi pengingat bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat kekuasaan penting yang memainkan peran besar dalam sejarah tanah Jawa. Pada usia 14 tahun, Kanjeng Sepuh Sidayu berangkat menunaikan ibadah haji dan sekaligus menimbah ilmu kepada para ulama besar di wilayah Hijaz, Mekah, Madinah. Setelah beberapa tahun belajar, kemudian beliau kembali ke tanah Jawa
pada tahun 1808 Masehi dan kemudian menetap kembali di Kudus. Setibanya di Jawa, beliau dinikahkan oleh Ki Ageng Ratu Timur dengan Raden Ayu Pojowati, putri dari Raden Sulomo Mangkunegara II. Dari pernikahan ini, mereka kemudian dikaruniai 5 orang anak yang kelak juga menjadi tokoh-tokoh penting. Setelah menuntut ilmu kepada Sayyid Kuning, dzurriyyah Sunan Derajat di Lamongan, Kanjeng Sepuh menikah lagi dengan Raden Ayu Dewi Wardah, dan dari pernikahan ini beliau memiliki 2 anak. Raden Ayu Muji yang kemudian dinikahkan dengan Raden Cokronoto Hadinegoro Bupati Pamekasan, Raden Jamilun yang kemudian berdakwah di wilayah Jombang hingga pesisir utara Jawa. Sebagai seorang sufi dan pemimpin spiritual, Kanjeng Sepuh menjalani banyak bentuk riyadhah. Beliau berhalwat di makam selama 41 hari dan tidak tidur selama 100 hari di pantai Kacak Banyu Urip Ujung Pangkah dalam upaya mendalami ilmu makrifat dan juga ilmu hakikat. Beliau, Kanjeng Sepuh, dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan dan mempelajari kitab-kitab besar karya Al-Imam Al-Ghazali, Imam Mustafa Al-Ghalayain, Imam Ibnu Sina, dan juga Hajat bin Artah, serta warisan para wali songo. Beliau, Kanjeng Sepuh, juga meneladani kehidupan Sunan Kalijogo dan Khalifah Umar bin Khattab dalam menjalankan kepemimpinan dan juga kehidupan spiritualnya. Diceritakan di malam hari, Kanjeng Sepuh rutin berkeliling di wilayah Sidayu untuk menyantuni fakir miskin, mengisi tempat wudhu para jamaah tahajud tanpa sepengetahuan mereka. Karena kebiasaannya keluar malam, masyarakat menjulukinya dengan Raden Museng. Dari bahasa Madura, museng artinya luwak atau binatang nokturnal. Salah satu bukti kontribusi sosial beliau adalah di Desa Tempuran, Lamongan, perbatasan Tuban, di mana beliau membuat kali belah, semacam batas pemisah antara 2 desa yang kerap bertikai. Sejak adanya kali belah tersebut, masyarakat kedua desa hidup damai dan rukun. Kanjeng Sepuh bukan hanya dikenang sebagai pemimpin Kadipaten Sidayu, tetapi sebagai ulama besar, pendidik, pejuang spiritual, dan juga tokoh kemanusiaan. Kepemimpinannya memberikan pengaruh besar tidak hanya secara administratif, tetapi juga dalam membentuk karakter masyarakat yang religius, damai, dan juga harmonis. Hadirin para jamaah ziarah TPQ rahimakumullah, hingga kini nama Kanjeng Sepuh Sidayu tetap harum sebagai tokoh yang menyatukan kebangsawanan, keulamaan, dan juga kepedulian sosial. Sebuah warisan yang patut dijaga dan dikenang oleh generasi penerus. Kecintaan masyarakat terhadap Kanjeng Sepuh sangatlah tinggi. Bahkan setelah wafatnya, sebagai bentuk penghormatan namanya diabadikan sebagai nama Masjid Besar Sidayu dan lembaga pendidikan terbesar di Kecamatan Sidayu, yaitu Perkumpulan Kanjeng Sepuh Sidayu atau PKSS. Selain sebagai pemimpin yang religius dan spiritual, Kanjeng Sepuh juga dikenal memiliki kegemaran memelihara kuda, baik untuk ditunggangi maupun sebagai penarik kereta. Suatu hari diceritakan beliau mendengar kabar tentang seekor kuda luar biasa yang dimiliki oleh seorang alim yang bernama Kiai Jayeng Katon di Ujung Pangkah. Rasa ingin tahunya membawanya untuk bertamu ke pondok milik Kiai tersebut. Kuda milik Kiai Kanjeng Katon bernama Sembrani. Kuda itu memiliki postur tinggi, ramping, kulit hitam mengkilap, dan sangat jinak. Keistimewaan kuda ini terletak pada kepatuhannya kepada sang tuan. Tanpa tali pengikat pun, kuda tersebut tidak pernah meninggalkan tempatnya, bahkan bisa memahami isyarat majikannya. Hal ini membuat sosok Kanjeng Sepuh terkesan bukan hanya pada kudanya, tetapi juga pada sosok Kiai Jayeng Katon yang ternyata adalah seorang ulama yang bersahaja, ahli agama, sekaligus ahli kanuragan. Kanjeng Sepuh Sidayu dikenang sebagai sosok pemimpin yang berani, tegas, dan berpihak kepada masyarakat. Semasa menjabat sebagai Bupati Kadipaten Sidayu pada tahun 1816 hingga 1855,
beliau menunjukkan keberanian luar biasa dalam menentang kebijakan kolonial Belanda yang menindas dan diskriminatif. Hadirin jamaah ziarah TPQ Al-Muhibbin yang dirahmati oleh Allah, makam Kanjeng Sepuh Sidayu adalah salah satu situs ziarah paling ramai di kawasan pesisir utara Jawa Timur. Terletak di jantung kota Sidayu, tepatnya di Desa Kauman, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Kompleks makam ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh besar, tetapi juga simbol penghormatan masyarakat kepada sosok yang begitu dihormati, Raden Adipati Suryodiningrat, atau lebih dikenal dengan Kanjeng Sepuh Sidayu. Beliau adalah Adipati ke-8 Kadipaten Sidayu, putra daripada Sayyid Abdurrahman Sinuwun Mataram Kartasura, yang dikenal bukan hanya sebagai bupati, melainkan juga sebagai ulama besar, ahli strategi, dan pemimpin yang mencintai rakyatnya. Kiprah Kanjeng Sepuh yang berani dan berpihak kepada masyarakat membuat namanya tetap harum hingga kini. Setiap hari, kompleks makamnya dipenuhi dengan peziarah dan berbagai daerah. Puncaknya terjadi pada hari Jumat Pahing, di mana ribuan orang datang untuk menghaturkan doa dan mengenang jasa beliau. Bahkan masyarakat Sidayu menjadikan haul tahunan dan istighosa akbar di Masjid Agung Kanjeng Sepuh Sidayu sebagai tradisi yang diwariskan lintas generasi. Dalam kompleks makam terdapat pula makam para bupati Sidayu dan keturunannya. Jirat atau nisan mereka memiliki bentuk khas, ada yang segi 4 dan ada yang segi 8, dengan cungkup dan inskripsi dalam 3 bahasa, Melayu, Jawa, Belanda. Ditulis dalam aksara Arab, Jawa, dan Latin. Hal ini mencerminkan proses akulturasi budaya yang terjadi pada masa itu, sekaligus menjadi penanda penting periodisasi sejarah dan era pra-Islam hingga kolonial. Tak jauh dari kompleks makam berdiri Masjid Agung Kanjeng Sepuh, salah satu masjid tertua di kawasan pesisir Gresik yang juga dibangun oleh Kanjeng Sepuh. Masjid ini menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial masyarakat dengan arsitektur yang memadukan gaya tradisional Islam dan lokal Jawa. Di antara warisan sejarah Kanjeng Sepuh tidak berhenti di situ. Beliau juga meninggalkan beberapa situs penting lainnya seperti Telaga Rambit di Desa Purwodadi dan juga Sumur Dahar di Desa Ngoloan Sidayu. Menurut cerita warga setempat, air dari telaga dan sumur tersebut tidak pernah kering meskipun dipakai setiap hari dan bahkan saat musim kemarau. Hal ini dipercaya sebagai karomah daripada Sang Kanjeng Sepuh yang senantiasa mengalirkan manfaat bagi masyarakat bahkan setelah kewafatannya. Hadirin jamaah ziarah TPQ Majelis Taklim Al-Muhibbin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibroh dan juga kita semua mendapatkan keberkahan daripada Kanjeng Sepuh. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.